Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus bergerak ke arah Yesus Kristus Tuhan. Karakter, kelakuan, sifat kita harus menyerupai Tuhan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memiliki tujuan Allah, bukan jalan mau sendiri, bukan jalan dengan pikirannya, tapi jalan karena ngikutin kehendak Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin ngerti kebenaran, hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karakter, kelakuan, sifat, dan perbuatan kita. Hidup kita akan berkemenangan dalam segala hal. Harusnya orang Kristen yang ngerti kebenaran harusnya menang dalam segala hal. Dia tidak akan pernah memberi hidupnya untuk ditipu oleh setan. Tidak akan memberi hidupnya untuk dikuasain dosa. Dijerat dengan semua kelemahan, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Sehingga hidupnya semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar hidupnya dicerat dengan setan. Hidup dalam dosa, tapi tetap merasa hidup dalam kebenaran. Orang melakukan dosa tapi merasa tetap hidup dalam kebenaran, itu yang bahaya. Orang merasa suci padahal hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang bahaya. Orang yang merasa kudus, hidup benar, tapi sebenarnya udah bejat dan rusak, itu yang membahayakan. Karena di 1 Yohanes 3:8, barang siapa tetap memperbuat dosa, ia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Orang yang masih tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis itu perbuatannya. Jadi kita mesti sadar dengan diri kita sendiri, harus mengenali diri kita sendiri. Kalau sampai hari ini kita sudah ngerti firman, ngikutin semua kebaktian yang ada, ngikutin khotbahnya pendeta-pendeta hebat, tapi kita masih memilih hidup di dalam dosa. Artinya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat itu berasal dari iblis. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di 1 Yohanes 3 yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya kita sebagai orang yang lahir baru, memang tidak ada yang kebal dosa, tidak ada yang anti dosa, bisa saja jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa itu memilih untuk hidup di dalam dosa, sekalipun udah tahu kebenaran. Udah tahu salah, tapi tetap dilakukan. Udah tahu itu tidak benar, tetap dilakukan. Udah tahu berzina itu tidak benar, itu berdosa, tetap dilakukan terus. Udah tahu kumpul kebo itu nggak benar, tetap dilakukan. Udah tahu aborsi itu adalah pembunuh, tetap aja dilakukan. Udah tahu membenci nggak bisa ngampuni, hidup dalam kepahitan itu adalah dosa, tetap dilakukan. Itulah ada orang yang hidup di dalam dosa. Bayangkan, kalau orang hidup di dalam dosa, mana mungkin hidupnya berkemenangan? Hidupnya dikuasai iblis. Di 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang tetap berbuat dosa artinya hidup dalam dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Makanya anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Makanya kita ini belajar firman, berdoa, menyembah Tuhan, dengerin khotbah, belajar, bangun keintiman dengan Tuhan, itu supaya kita ngerti kebenaran. Kebenaran yang kita mengerti itu menelanjangin semua perbuatan dan tipu muslihat iblis. Hidup kita jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita beri kesempatan kepada iblis, dia akan menguasai, dia akan menggagahi, bahkan dia akan merasuki, mengontrol dan mengendalikan sepenuhnya. Di Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Ada pijakan sah yang iblis bisa masuk dan menguasai diri kita adalah ketika kita ini kepahitan, benci, jengkel, kecewa, khawatir, panik. Semua perbuatan daging membuat pijakan setan di dalam diri kita. Semua perbuatan daging kita kan hanya membuat celah bagi kehidupan kita untuk dikuasai oleh iblis. Makanya kita mesti hati-hati, jangan sampai kita berikan hidup kita ini kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan menggagahi. Di 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan sebab atas kita. 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Menghancurkan, menguasai, membinasakan. Kita mesti jagain diri kita sendiri. Beberapa hari yang lalu kita udah bahas, kita harus belajar mengenali diri sendiri. Bapak Ibu punya kelemahan di mana? Bapak Ibu punya kekurangannya di mana? Harus dikenali.
Ada yang hal-hal yang seringkali nonjol perbuatan daging untuk nyeret di dalam dosa itu di mana? Harus diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Biar Tuhan yang bekerja. Cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita nggak bisa mengenali diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang mudah sekali dikuasain perbuatan daging. Dan perbuatan daging ini ujungnya akan membuat kita diseret jatuh di dalam dosa. Apapun itu namanya. Makanya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Coba dicek masing-masing sampai kedalaman batinmu tuh. Hari ini yang paling sering kita itu jatuh di dalam dosa apa? Kan setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Kelemahan saya itu berbeda dengan kelemahan Bapak Ibu. Kelemahan Bapak Ibu berbeda dengan kelemahan orang lain. Makanya kita harus kenalin diri kita sendiri sampai batas mana. Sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan itu yang seringkali malah menyeret kita jatuh dalam dosa, kita serahkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang sukanya berzina sekali, senang sekali, selingkuh. Ada orang yang sukanya bohong, menipu. Ada sukanya macam-macam. Ada orang yang senangnya simpan kepahitan, benci dan dendam. Semua dosa akan membuat perlindungan Tuhan itu bocor dalam kehidupan kita. Dosa membuat perlindungan darah Yesus itu terbuka sehingga setan bisa masuk dan menghajar kita. Tidak heran orang yang tetap hidup dalam dosa hidupnya kacau dan berantakan. Tidak heran orang yang hidup di dalam dosa ujungnya hidupnya akan berantakan, rusak, bahkan menjadi batu sandungan. Kita memang hidup di dalam, selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bawa terus kita diproteksi dan dijagai. Tuhan akan bawa kita ngerti. Ketika kita melakukan pelanggaran, ada alarm yang di dalam yang mengingatkan, oh kita ini udah salah loh, ini udah gak bener loh. Udah gak sejahtera, udah gak damai. Kalau itu yang muncul ya cepat ambil keputusan untuk bertobat. Jangan udah tahu dosa tetap dilakukan terus. Kalau orang melakukan dosa terus-terusan udah tahu itu salah tapi tetap dilakukan, engkau memberi dirimu digagain dan dikuasain setan. Tidak heran orang-orang model kayak begini ya, hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau dia orang Kristen, apalagi kalau udah pelayanan, dia jadi batu sandungan banyak orang. Dagingnya harus disalibkan, karena perbuatan daging hanya membawa kita kepada dosa. Perbuatan daging akan melawan kebenaran firman. Perbuatan daging ini harus disalibkan. Bapak Ibu, baca di Galatia pasal yang ke-5. Saya udah pernah bahas ini. Di Roma juga saya pernah bahas ini, kitab Roma ini. Bapak Ibu, nanti dengerin aja khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Saya udah pernah bahas tentang perbuatan daging yang tujuannya nyeret kita dalam dosa. Kalau hidup kita sampai hari ini kacau, marah, jengkel, khawatir, panik, stres, bingung, dendam, kepahitan, artinya engkau tidak dipimpin Roh Kudus, engkau dipimpin daging, dan daging yang menguasaimu. Dan daging itu harus disalibkan, diserahkan kepada Tuhan. Sampai kita bisa benar-benar menyerahkan sepenuhnya pikiran dan perasaan kita berpusat kehendak Tuhan. Dan ujung hidup kita akan mengalami kemenangan dan breakthrough. Kalau tidak, kita akan babak belur terus loh dihajarin setan. Jangan pernah berikan kesempatan setan masuk dalam diri kita, menguasai pikiran kita. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan ratusan bahkan ribuan keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan itu yang kita ambil harus sesuai dengan kebenaran firman. Bisa keputusan itu sesuai dengan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Bisa juga keputusan itu karena berdasarkan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya menyeret kita jatuh di dalam dosa. Nah, kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini di hadapan Tuhan sepenuhnya. Sampai ke kedalaman batin kita yang terdalam. Yang tahu kelemahan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Kita punya kelemahan apa di sana? Dalam diri kita punya kelemahan apa? Jangan sampai kelemahan tersebut menjadi pintu masuknya setan untuk kita dikuasai dan digagai dan dihancurkan. Ujung hidup kita akan berantakan. Karena iblis dari mulanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Awalnya halus caranya. Ketika udah dicuri, dikuasain, digagain, ujungnya dijerat, diseret untuk dibinasakan. Kita menjadi orang Kristen harus ngerti kebenaran dan harus pintar
pintar mengenali diri sendiri. Jangan sibuk ngenalin kelemahan orang lain. Kenalin kelemahan kita masing-masing itu di mana. Saya tahu kelemahan saya di mana. Ya jangan dipancing, jangan dipicu. Udah begitu jangan ditutup-tutupin, serahin kepada Tuhan semua kelemahan, kekurangan kita ini. Kita taruh dalam pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Tuhan sendiri yang menguasai hidup kita sepenuhnya. Supaya semakin hidup kita berkenan di dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu, kita harus benar-benar takluk dan tunduk kepada firman loh. Kita harus benar-benar komitmen menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan loh. Karena peperangan kita hari ini bukan melawan darah dan daging. Semakin hari setan semakin menguasai, semakin kuat tipu dayanya loh. Kalau kita nggak bisa mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita akan dikontrol dan diseret jatuh di dalam dosa. Dan ujungnya hidup kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Coba cek, apa yang membuat kita seringkali jatuh di dalam dosa? Kelemahan apa itu? Kenalin itu. Bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan ini. Minta Tuhan, jerit sama Tuhan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Bentuk Tuhan, proses Tuhan dalam hal ini. Sampai kita mengalami kemenangan. Hanya ada kelemahan-kelemahan kecil yang kita nggak bereskan, itu akan merusak hal-hal yang besar di masa yang datang. Di kitab Kidung Agung ada rubah-rubah kecil merusak bunga-bunga. Akhirnya kebunnya tidak akan bisa panen kalau bunganya dirusak. Rubah-rubah kecil. Kelemahan-kelemahan kecil jangan izinkan dibiasakan. Akhirnya membuat kita hidup dalam dosa. Kelemahan-kelemahan yang kita anggap sepele. Hal kecil yang kita anggap sepele, ya nggak apa-apalah. Toh juga nggak apa-apa. Karena kita sering kali ngomong nggak apa-apa, kita kompromi dengan dosa. Ujungnya malah kita akan bisa dikuasain dosa dan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, kita harus benar-benar komitmen kalau ikut Tuhan. Kalau mau hidup kudus, benar-benar hidup kudus. Jangan satu di Tuhan, satu di dalam dosa. Satu di Tuhan, satu di dunia. Kalau kita mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang terus membawa kita masuk dalam destinasinya Tuhan. Jadi orang Kristen nggak bisa separuh-separuh. Satu melayani Tuhan, satu melayani dunia. Satu hidup dalam kudus, satu lagi kakinya hidup dalam dosa. Nggak bisa kita. Kalau mau mulai komitmen hidup kudus, harus hidup kudus. Harus ikutin apa yang Tuhan mau. Jangan izinkan kelemahan dosa itu menguasai hidup kita. Kita harus benar-benar komitmen loh dengan Tuhan ini. Nggak main-main kok. Kalau engkau berbuat dosa, terus bertobat, berbuat dosa, bertobat. Udah tahu sadar berbuat dosanya dengan sadar, tapi kamu lakukan terus, mendingan berbuat dosa aja. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau mau ikut dunia, sekalian ikut dunia sana. Sekalian bejat-bejat sekalian dulu. Biar nggak jadi batu sandungan. Minggu pelayanan ke gereja, hari-hari biasa, jahatnya bukan main. Mulutnya kasar, hidupnya ngawur, kelakuannya busuk, penuh kepahitan, penuh dendam, tidak bisa mengampuni. Tapi datang ke gereja, angkat tangan, nyembah-nyembah, ingusnya membeler kemana-mana, udah begitu gemetaran, tumbangi tangan pendeta rebah, tapi masih simpan kepahitan. Buat apa? Kamu mau nipu pendetamu, kamu nipu dirimu sendiri, dan kamu mau nipu Tuhan. Diberesin. Kalau mau ikut Tuhan, hati kita mesti beres, benar-benar beres. Jangan izinkan apapun. Dosa itu masih tetap tinggal. Kelemahan itu kita serahkan kepada Tuhan. Biar diproses, dibentuk, dan kita mengalami kemenangan hari demi hari. Hidup kita harus komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh. Nggak main-main lagi. Kalau masih main-main buat apa? Percuma ngikut Tuhan. Percuma ada bayar harga di hadapan Tuhan. Kita masih hidup main-main sama Tuhan. Masih kompromi dengan banyak hal. Kompromi dengan keinginan daging. Kadang yang paling parah ini kan kompromi dengan kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Kalau kelemahan itu nggak ditanganin, ujungnya akan nyeret kita hancur. Kenal dengan pribadi Tuhan, nggak hidup dalam kekudusan. Ibu. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis untuk menjajah dan menguasai hidup kita. Iblis masuk ke dalam diri kita karena dia punya hak sah ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika orang itu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, dia nggak bisa sentuh, dia nggak bisa jamah. Tapi dia tetap akan menjerat orang diseret di dalam dosa. Dia akan selidikin kelemahan sampai di mana supaya dari kelemahan itu dia bisa masuk dan menguasai, menggagai dan membinasakan. Bapak Ibu, nggak main-main hari ini hidup kita.
Kita harus berserahkan di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Saya sudah ngomong berkali-kali, cek sampai kedalaman batin kita, sampai kedalaman nih loh. Ada yang gak benar, serahkan kepada Tuhan. Ada yang gak kudus, serahkan kepada Tuhan. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang proteksi. Biar Tuhan sendiri yang jagain. Dan hidup kita semakin hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Harus. Jangan beli pijakan sah kepada setan. Kelemahan seks, hawa nafsu, kepahitan, serakah, tamak, cinta akan uang, dendam, benci, gampang tersinggung, gampang marah, tidak mau mengampuni. Semua kejahatan-kejahatan itu, kalau kita nggak bereskan di hadapan Tuhan, menjadi pijakan setan untuk menduduki dan menguasai kita. Kelemahan kita harus kenali. Kekurangan kita harus kenali. Jadi orang harus bisa mengenali diri sendiri. Coba kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Biar Tuhan sendiri yang bawa kita masuk ke kedalaman hati Tuhan. Biar Tuhan sendiri terus bawa kita masuk di dalam dimensi kedalaman hatinya. Makanya kita harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu membuat kita semakin hari semakin ngerti diri kita sendiri. Di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kemarin saya sudah bilang, kalau hubungan seseorang itu nggak beres dengan Tuhan, pasti sikap hatinya busuk dan jahat. Kalau hubungan seseorang itu nggak benar di hadapan Tuhan, dia bisa ngomong cinta Tuhan, dia bisa ngomong tentang pelayanan, dia bisa ngomong hal besar. Tapi akan terbukti dari reaksinya, dari mulutnya, dari sikapnya, dari apapun yang dia perbuat. Kalau masih berantakan, kacau, artinya hidupnya nggak benar loh di hadapan Tuhan. Kekacauan yang kita alami hari ini, babak belurnya kita yang kita alami hari ini, karena sebenarnya kita nggak berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Coba diselidikin, belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan sampai terulang kembali. Kita bikin ada pola yang sama dan kita nggak mengalami kemenangan. Kita punya pola yang terulang terus, kesalahan yang terulang terus. Kita nggak lulus, kita akan tetap mengulang itu. Kita harus belajar step by step berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain dalam tingkat iman yang berbeda. Pengenalan kita akan Tuhan berbeda. Hati kita semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun di muka bumi ini. Bapak Ibu, kenali dirimu, kenali kekuranganmu, kenali kelemahanmu. Jangan terlalu sibuk mikirin kelemahan orang lain. Sibuk pengen merubah orang lain, tapi gak mau merubah diri sendiri. Buat apa? Orang kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain, bukan untuk menuntut orang lain melakukan seperti yang kita mau. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diri kita sendiri yang harus diubah. Diri kita sendiri yang harus kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Semakin hari bisa didapatin berkenan di hadapannya. Kalau orang sibuk nilai orang lain, hakimi orang lain, nuntut orang lain, dapat dipastikan hubungannya dengan Tuhan gak benar. Sikap hatinya gak benar. Dia fokus kepada orang lain. Dia lupa melihat sampai ke kedalaman dirinya sendiri masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau engkau masih nuntut pasanganmu berubah seperti yang kamu ingin, artinya you are in the flesh. Kamu hidup dalam daging, bukan dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu ingin belajar merubah hidupmu sepenuhnya dan melihat orang-orang di sekitarmu diimpartasi karena kelakuan, sifat, dan perbuatanmu yang sudah berubah seperti apa, engkau belajar mematikan daging, engkau sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin daging, dipimpin keinginan hawa nafsunya, dia akan coba tuntut orang lain melakukan seperti yang dia mau. Dia akan lakukan segala macam cara untuk menuntut orang lain berubah seperti yang dia inginin. Dan ketika nggak didapatinya, dia kecewa. Dia sakit hati. Dia jengkel, dendam. Kalau seperti itu yang dilakukan, sebenarnya sudah hidup di dalam daging. Sudah hidup di dalam daging. Dan perlu bertobat balik kepada Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau seseorang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kalau kita masih tetap melakukan dosa, engkau nggak dipimpin Tuhan. Engkau dipimpin keinginan dagingmu. Mau dipimpin hawa nafsumu. Bagaimana mungkin kamu bisa ngerti Tuhan orang yang masih hidup dalam dosa?
Pak, solusinya apa? Bertobat, akuin segala dosamu dan benar-benar komitmen sama Tuhan. Ada orang yang jadi simpenan orang. Dia sulit memutuskan untuk hidup benar. Karena apa? Dia takut masa depannya nggak ada yang biayain, nggak ada yang ngurusin. Kalau kamu mau komitmen sama Tuhan, hidup lepas dari piaraan, Tuhan pasti cukupin dan jagain hidupmu. Karena komitmenmu, kita hidup dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti diproteksi, dijagain Tuhan. Dicukupin semua kebutuhan kita, nggak perlu takut. Ambil keputusan yang benar, tinggalkan persinahanmu, tinggalkan kumpul kebumu, tinggalkan dosa yang selama ini kamu hidupin. Ambil komitmen untuk hidup dalam Tuhan kok. Jangan biarkan iblis menguasai hatimu dan pikiranmu bertahun-tahun, ujungnya kamu dijerat dalam dosa. Masuk dalam kehancuran. Visi Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidup, ujungnya kalau engkau belum bertobat, mati dalam kebinasaan yang kekal. Buat apa sih sebenarnya kita mau melakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan daging ini? Bukankah waktu yang ada ini kita harus coba pakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Bukankah waktu yang ada ini harusnya kita serahkan dalam hadirat Tuhan, biar Tuhan sendiri yang pimpin hidup kita untuk jadi berkat kepada banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jangan merasa benar menurut pandanganmu sendiri. Jangan merasa hebat menurut pencapaianmu sendiri. Buat apa kalau suatu hari Tuhan dapatin kita nggak berkenan, dan ujung hidup kita ditolak di hadapan Tuhan? Hari ini kita mau belajar menyerahkan hidup kita nih. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita komitmen untuk hidup benar. Hidup benar. Jangan beri pijakan iblis. Sedikit dosa apapun, cepat diakui di hadapan Tuhan dan bertobat balik kepada Tuhan. Saya percaya kalau orang itu komitmen dengan Tuhan, dia bisa jatuh terpeleset dalam dosa, dia cepat balik dan bertobat loh. Tapi kalau udah terpeleset jatuh dalam dosa, nggak mau bertobat, dan engkau menikmatin dosamu terus, engkau dikuasai iblis. Sebab dosa, barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. 1 Yohanes 3:8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Makanya dengar firman kayak begini, engkau ambil keputusan untuk hidup benar. Firman yang keras, yang telanjangin dosa seperti ini, membuat kita ambil keputusan yang benar untuk ikut Tuhan. Itu menelanjangin semua pekerjaan setan. Harusnya kalau udah tahu begitu, ya bertobat balik kepada Tuhan. Jangan kompromi lagi. Dosa apapun yang kelihatannya enak, ujungnya akan menghancurkan. Ujung hidupmu tidak akan pernah bahagia. Dosa itu hanya nikmat di awalnya saja. Ujungnya akan menjerat dalam kebinasaan, kekacauan, keributan, babak belur, rusak. Dan masa depanmu hancur dan ujungnya nggak akan pernah bisa menggenapi destinasi Tuhan. Hari ini kita belajar menyerahkan hati kita dalam pusat kehendak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Tiap hari. Kenapa sih kok saya sering ngomong bangun keintiman dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita mulai datang kepada Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, kan kita harus bertobat dahulu. Ada rasa yang nggak enak. Sungkan dengan Tuhan kan kalau kita mau melakukan dosa. Terus kita datang kepada Tuhan, kita kan mesti ampun dulu. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita nggak mau lagi membuat dosa. Apalagi bikin jatuh dalam dosa, hidup dengan sengaja jatuh dalam itu nggak mau. Karena kita pikirin hati Tuhan, karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dia yang harus utama dan terutama dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau nggak peduli dengan Tuhan, nggak hubunganmu dengan Tuhan itu salah, nggak benar. Pasti sikapmu nggak benar, engkau melakukan dosa juga tetap cuek-cuek aja, merasa hebat-hebat saja, merasa kudus-kudus saja. Berarti ada yang salah kalau udah seperti itu. Balik kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Memulihkan, menjamah dan mengurapin hidup kita. Sepenuhnya kita taruh dalam hadirat Tuhan. Orang kita ini kan setiap hari harus belajar pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Kita nggak akan bisa matiin daging kita kalau kita nggak mau koreksi dari kekurangan dan kelemahan kita loh. Kita cenderung tetap merasa benar, tetap merasa kudus, tetap merasa suci, sehingga berhak nuntut orang lain harus berubah seperti yang dia mau. Tetap menuntut orang lain harus melakukan seperti yang kita inginin. Padahal hidup kita sendiri sudah bejat dan rusak, jauh dari kasih karunia Tuhan. Seseorang yang kenal Tuhan, mengalami Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Dia ngerti, dia punya isi hati Tuhan. Dia ngerti apa mau dan kehendak Tuhan. Tidak mungkin hidupnya bikin kekacauan, bikin trouble untuk orang lain.
adanya belas kasihan. Kalau engkau masih marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dendam, benci, ingin melakukan dosa, ingin hidup dalam perjinahan, masih mau kumpul kebo, masih mau free sex, masih mau melacurkan diri, masih mau menipu orang lain, nggak bisa mengampuni, artinya engkau masih hidup dalam daging dan hubunganmu dengan Tuhan tidak benar. Dijamin engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dengan benar. Toh kalau kamu doa, doamu palsu, supaya dilihat orang kelihatan rohani. Kalau masih menghidupin hal perbuatan seperti itu, artinya engkau dikuasain dosa, dikuasain daging. Engkau bisa datang ke gereja, bahkan bisa pelayanan, hanya nipu orang lain. Munafik dan jahat di mata Tuhan. Palsu kelakuanmu. Dan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya perlu kita datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan berdoa nuntut terus, minta terus. Tapi nggak mau kenalin isi hati Tuhan. Kenalin isi hatimu sendiri. Bawa ke hadirat Tuhan. Tuhan biar izinkan memproses, membentuk, mencabut semua kejahatan yang di dalam diri kita ini loh. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu kalau pikirannya masih jahat tentang orang lain, mulutnya jahat tentang orang lain, hidup dalam daging itu perlu dimatikan. Kalau tetap ngotot terus, ujung hidupmu akan ketemu trouble dan masalah. Dan gak akan nyampe destinasi Tuhan. Amin. Pikul salib sangkal diri. Matiin daging. Koreksi sampai kedalaman batin. Kenali dirimu sendiri. Kita akan sama-sama berjalan melihat kemuliaan Tuhan dari hari ke hari. Melihat kuasa Tuhan dan kedahsyatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang suatu hari kita akan berjumpa dengan Tuhan. Memerintah bersama Kristus di langit baru dan bumi baru. Amin. Tutup Alkitab, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu memantarkan dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, supaya firman menjadi kehidupan. Hidup kami berkemenangan. Hidup kami diubahkan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berikan kemampuan kami untuk hidup kudus, hidup benar. Tuhan, pegang tangan kami. Jangan biarkan kami mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja. Biar Engkau sendiri yang berkuasa. Aku taruh hatiku di dalam tangan kuasa-Mu. Dan aku menyerahkan semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Dibawa ke dalam level kedalaman hati Tuhan. Diubahkan hidupnya. Diubahkan hidupnya. Diubahkan hidupnya. Diubahkan hidupnya. Tuhan berkati semua orang yang mendengar firman ini. Dimanapun mereka berada. Semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Semakin hidup dipakai dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kamu sekarang berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Bagi yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, hambamu berdoa. Dalam nama Yesus, bilur Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Mulai hari ini, semua sakit penyakitmu lenyap dalam nama Yesus. Semua kelemahanmu lenyap, jadilah engkau tahir, sehat, melayani Tuhan dan mencintai dan mengasihi Tuhan. Aku perintahkan semua pekerjaan setan dalam diri anak-anak Tuhan ini, kau lepaskan dalam nama Yesus. Setan kau tidak punya hak lagi atas tubuh mereka, sebab tubuh mereka adalah bait Allah. Mulai hari ini, engkau akan sehat, engkau akan kuat dan berikan umur panjang. Hidupmu akan mengasihi dan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa, terjadi seperti yang hambamu katakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.